Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Holil. Kali ini dalam episode Al-Azhar Menyapa, podcast dari siswa Islamic Entrepreneur School Al-Azhar Solo. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu. Ini sudah alumni dari Islamic Entrepreneur School Al-Azhar Solo angkatan pertama, Mas Kois. Mas Kois ini merupakan wisudawan terbaik periode pertama dari Islamic Entrepreneur School Al-Azhar Solo, dengan bisnis beliau yaitu bisnis di bidang minuman ya Mas Kois ya. Namanya apa Mas Kois? Wow es jeruk jumbo. Wow es jeruk jumbo yang alhamdulillah omsetnya juga sepertinya sudah cukup wow ya. Ya, Nanti kita akan dengar sama-sama cerita dari Mas Kois, bagaimana Mas Kois di Al-Azhar dulu mulai merintis wow jeruk jumbonya ini sampai kemudian beliau kembangkan sampai hari ini. Oke Mas Kois, perkenalkan dulu siapa Mas Kois, monggo. Perkenalkan, nama saya Hamzah Kois Al-Farizi. Saya alumni angkatan pertama di sekolah Alam Al-Azhar Solo ini. Bisnis saya adalah wow es jeruk jumbo yang alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini dan seterusnya mungkin lebih meningkat lagi. Oke. Kita flashback dulu ke belakang nih Mas Kois, sebelum berbicara tentang bisnisnya Mas Kois jeruk jumbo ya. Dulu 3 tahun yang lalu gitu, awal mula Mas Kois tertarik kemudian bergabung dengan Al-Azhar tuh apa itu? Sebelumnya kan dari dulu ya, dari saya SD itu udah memulai bisnis ya, hitungannya kayak udah mulai dagangan gitu. Jadi dulu saya jual papeda setiap kali ada bazar di depan rumah. Nah, dari awalnya kecil belum bisnis, terus suka bisnis, dikit-dikit suka bisnis lah. Saya itu hingga saat ini ya saya udah juga masih menyukai bisnis. Akhirnya bapak saya memutuskan untuk cari SMA-nya itu yang jurusannya ke bisnis. Ketemulah yang namanya Al-Azhar Solo yang jurusannya ke bisnis juga. Jadi memang dari awal udah punya keminatan pengen nantinya berbisnis gitu ya. Iya. Nah, pengen cari sekolah, kemudian dapat nih Al-Azhar gitu. Kan ini angkatan pertama waktu itu. Kenapa begitu yakin gitu loh? Ini kan sekolah belum ibaratnya kan dulu baru lahir ya. Belum berkembang, belum ada ininya. Kemudian wah, tapi aku yakin nih ini sekolah yang memang tak cari gitu. Kalau dulunya sih karena suka bisnis ya, coba-coba dulu aja masuk, yang penting ya. Terus akhirnya karena mungkin baru awal jadi belum banyak kegiatan, jadi kan masih ada nganggurnya dikit. Tapi alhamdulillahnya yang tahun ini udah mulai banyak kegiatan, jadi ya sudah mulai berkembang lah istilahnya. Iya, oke. Jadi terus ketika kemudian masuk di Al-Azhar, belajar terus bersama dengan ustadz-ustadz yang ada di sini kaitannya dengan bisnis dan sebagainya, apa nih satu hal yang menurut Mas Kois itu betul-betul mampu merubah Mas Kois dari dulu gitu, sebelum gabung dengan Al-Azhar, kemudian ketika bergabung di Al-Azhar nih, satu hal yang menurut Mas Kois perubahannya luar biasa dalam diri Mas Kois itu apa nih? Perubahannya adalah mempunyai bisnis yang tetap dan ingin terus dikembangkan. Dari dulu kan yang nggak punya bisnis, terus yang magangnya aneh-aneh, terus saya itu setelah magangnya aneh-aneh ketemu bisnis ini, coba lagi akhirnya ketemu wow es jeruk jumbo yang pas untuk saya. Berarti dalam prosesnya itu juga sebenarnya tidak instan ya, tidak langsung ya ketika Mas Kois kemudian menemukan wow jeruk ini. Kalau tidak salah dulu juga sempat waktu awal tuh pengen bikin perusahaan recycle gitu ya, pengen pengelolaan sampah gitu ya, dan kalau tidak salah juga
bahkan sempat bisnis plan-nya itu sempat diikutkan di lomba ya waktu itu ya. Sempat lolos 10 besar nasional kalau nggak salah. Kenapa yang itu tidak dilanjut waktu itu? Ya karena banyak masalah yang aslinya di luar dugaan saya dari faktor pengeluaran, terus pengeluaran itu ya kayak istilahnya beli barang orang, terus saya itu dari tempat yang kurang gitu kan. Saya itu dari SDM-nya kayaknya juga kurang sih, gitu. Makanya saya berpindah ke Jeruk Jumbo. Gitu ya. Jadi dan di Al-Azhar ini juga Mas Kois sudah pernah merasakan itu ya, bahwa ternyata membuat bisnis itu tidak mudah. Ini sekedar sebuah informasi, Mas Kois ini awalnya waktu di Al-Azhar itu untuk proyek bisnisnya itu mau membuat usaha di bidang recycle, jadi pengelolaan sampah organik, anorganik dari masyarakat. Udah cukup bagus, bahkan bisnis plan-nya ini diikutkan dari lomba bisnis ya, lomba bisnis plan yang diadakan oleh LPDP waktu itu, dan sudah masuk ke 10 besar nasional. Tapi ternyata ketika mau dieksekusi, dijalankan, Mas Kois mengalami beberapa kendala, beberapa permasalahan. Kemudian beliau melakukan inovasi perubahan bisnisnya, menemukanlah yang sekarang dikelola ini, namanya Jeruk Jumbo ya. Ini drastis. Ya berbeda sangat berbeda. Tapi secara esensi namanya bisnis tetap bisnis ya, artinya tetap sama ya. Artinya ada apa namanya yang tetap aja apa yang dipelajari, apa yang direncanakan di dulu waktu mau bikin recycle. Namanya kalau nggak salah apa dulu nama recycle-nya? Huda Recycle ya. Itu pengelolaan sampah berbasis masjid waktu itu kalau nggak salah ya. Jadi ininya dari jamaah masjid itu sebenarnya cukup menarik, tapi ya karena ada banyak faktor dan bisnis ini juga tidak lepas dari memang ini ya menjadi syarat dari kelulusan sekolah ya. Jadi dikejar waktu juga dan sebagainya, akhirnya switch ke Jeruk Jumbo. Nah sekarang bisa cerita awalnya kemudian punya ide untuk bikin Jeruk Jumbo itu dari mana? Awalnya itu kan kembali ke masa lalu juga. Dulu tuh saya pernah di akhir tahun itu saya masuk ke Pare, Kampung Inggris Pare. Oh, Kediri ya, di sana ya, Kampung Inggris ya. Nah, saya menetap di situ untuk mempelajari bahasa Inggris selama 2 minggu. Selama 2 minggu saya di sana, saya mendapatkan minuman yang benar-benar enak dan berkhasiat yang enak, Azro juga. Tapi dia itu menggunakannya lebih dikit dibandingkan saya. Nah, akhirnya saya cari tahu cara pembuatannya gimana. Terus saya cari tahu lagi. Saya cari tahu itu enggak cuman lihat itu enggak sekali paham gitu saya buat lagi, enggak, ternyata saya lihat, saya coba kok nggak bisa ya, rasanya kok nggak pas ya. Terus saya lihat lagi, kayak gini, saya coba lagi belum pas. Akhirnya saya pindah ke Solo, terus sampai Solo terus ada rencana lagi mau ke Malang. Akhirnya sampai kan itu mau ngelewatin Kediri. Nah akhirnya mampir dulu sebentar, bener-bener fokus banget untuk ngeliatin cara pembuatannya. Setelah itu kita videoin juga, terus kita tanya-tanya juga ini pakai jeruk apa, terus tekniknya gimana. Akhirnya udah gitu, paham nih. Setelah pulang dari Malang, akhirnya coba dengan rasanya pas sama. Malah mungkin lebih enak dikit lah selain. Gitu ya. Jadi hanya nemuin bahwa ternyata jeruk yang dipakai yang di Kediri itu jeruk dari Malang. Iya. Dan mungkin kenapa kita namain wow, karena dari segi warna, dari segi rasa itu lebih mantap, bikin wow gitu. Gitu. Soalnya kemarin saya jual tuh pertama kali seruput saya diminum gitu, apa ya,
enak banget gitu lah. Kayak orang mau beli lagi. Jadi gitu. minum seteguk pertamanya itu bikin wow. Ya. Karena kan orang enak ya ini ya, mau beli lagi gitu. Dan nama wow itu dari situ. Dari itu. Oke. Nah, pertama kali buka kalau tidak salah ingat dulu saat itu waktu masih kelas 2 ya. Kelas 2 ya waktu itu ya, masih kelas 2. Dan waktu pertama kali buka tuh kalau nggak salah di depan ada sebuah minimarket ya, Indomaret di kawasan Karanganyar sana ya. Nah, bisa cerita itu awalnya pemilihan tempatnya, kemudian kendalanya apa yang dihadapi awal-awal. Dulu kan saya kan di depan Indomaret, depan minimarket lah. Nah itu harganya sewanya wow juga ya, tinggi juga ya. Tinggi juga. Terus akhirnya tapi Indomaretnya itu rame istilahnya. Kan tapi begitu saya cek lagi, kok pengeluarannya jauh banget daripada pemasukannya. Harganya kan jauh tinggi banget lah istilahnya. Jadi akhirnya pindah lagi. Belum bisa jalan yang pertama. Jadi awal merintis itu juga nggak langsung smooth, enak itu ya. Sempat ngalamin, waduh yang buka pertama di daerah Jaten Karanganyar ya waktu nggak salah ya waktu itu bertahan berapa lama Mas di sana waktu itu? Itu kan pakai umur ya, misalnya kayak 1 bulan. Oh, kontraknya itu per bulan. Nah, waktu itu sempat bertahan berapa bulan? Nggak sampai per bulan. Nggak sampai berbulan-bulan ya. Artinya 2-3 bulan udah nggak sampai juga. Paling 5 hari udah lagi. Udah wah ini kayak nggak prospek nih. Udah nggak ini ya netral ini. Terus kemudian pindah lagi. Pindah kemana waktu itu? Ke Indomaret sama lagi tapi di daerah mana gitu. Yang penting dia rame. Juga rame. Pindah juga ke tempat yang lainnya. Di situ yang kedua ini 1 bulan doang cukup. 1 bulan. Saya mendengar lagi kalau misalnya orang ke Indomaret itu bukan membeli minuman, tapi kan dia fokus ke Indomaretnya. Jadi betul rame tapi nggak banyak ini ya. Nggak banyak yang beli. Akhirnya dibuatlah booth ya portable. Terus saya coba jualan di CFD sama Caryadi. Jadi bikin booth yang lebih sederhana karena kalau yang waktu di depan Indomaret itu kan yang modelnya kontainer itu ya nggak bisa fleksibel. Lalu berubah nih bikin booth yang lebih sederhana kayak untuk pameran gitu ya, yang bisa bongkar pasang itu, terus jualan di CFD, Car Free Day sama Triadi. Nah. Dan jualan CFD sama Triadi itu nggak mulus juga. Jadi ada kendala juga. Iya. Jadi waktu itu karena bootnya belum jadi ya, saya pakainya meja yang mungkin ukurannya 0,5 meter lah. Saya buat itu cuman ya Mercy itu, terus saya itu nawarin orang, kata orang tuh nggak banyak yang beli, cuman paling ya 5-6 orang. Awal-awal ya. Tapi jualan gitu itu nggak semulus juga. Mungkin ada, Mas sini dipakai loh, padahal situ kosong. Jadi sini tempatnya dipakai, itu ya tempatnya. Sini dipakai loh, Mas. Ada yang punya. Sana lagi. Yang di sana, sini dipakai Mas, geser sana lagi. Akhirnya sedikit perbincangan. Akhirnya tetap situ. Pokoknya sini kosong, pakai sini. Akhirnya 5 orang yang beli. Dan sekarang menetap ya, sudah dapat tempat menetap ya? Belum juga. Waktu itu belum dulu. Belum. Saya itu akhirnya karena punya sepupu, akhirnya menetap di situ, di depan Mandiri. Di depan Bank Mandiri ya, yang di sebelah barat Jalan Sama Triadi, sebelah baratnya OJK. Sebelah utaranya OJK, sebelah baratnya Stadion Sriwedari. Betul ya, oke ya. Di situ. Itu mulai netap. Alhamdulillahnya orang yang kemarin beli lagi dan makin banyak.
titik baliknya terjadi di Car Free Day ini ya. Iya. Makanya kalau untuk saat ini kan ini sudah rutin ya, tiap minggu saya lihat sudah setiap minggu pasti hampir bisa dipastikan Iya. ya. Artinya kalau kecuali memang mau libur ya, itu berjualan ya di Car Free Day. Kalau sekarang ini rata-rata udah berapa cup dalam satu kali di Car Free Day? Kos satu kalinya di cupnya satu kali jual di CFD itu 150 sampai 170 cup. 170 cup ya. Iya, udah lumayan itu ya. Iya. Dan itu hanya berjualan dari Dari jam dari jam setengah 6 sampai jam 9. Di luar Car Free Day ini kalau orang mau mendapatkan jeruk jumbo terus di mana outletnya? Dulu sih di depan sekolah SD 5 Cemani. Tapi karena kurangnya SDM, akhirnya untuk pemesanan bisa diantar minimal 10 cup. Jadi kita antar. Gitu ya. Pengantarannya gratis gitu. Gitu. Oke. Jadi diproduksi di rumah ya? Iya. Ya diproduksi di rumah ya. Oke. Ya, jadi di Cemani berarti. Iya. Daerah Cemani ya. Oke. Sekarang ini selain jeruk jumbo itu apakah Mas Kois hanya fokus di situ atau mengembangkan minuman yang lain? Saya mengembangkan minuman yang lain kayak es kopi, terus es jahe, terus ini baru-baru mulai puding karamel, makanan. Gitu. Iya. Terus nanti saya lagi membuat namanya kelaperta durian. Kelaperta durian. Iya. Kelaperta tapi ada duriannya gitu. Rasa durian. Rasa durian. Iya. Ini benar-benar dari buah durian atau Dari buah durian. dari buah durian ya. Kalau kelaperta itu kan dari kelapa muda. Iya. Sini ada kelapa mudanya tapi ada duriannya gitu. Kalau kemarin sih istilahnya kayak nggak ada unsur-unsur kelapanya. Oh. Jadi kayak bahan-bahan. Oh iya. Jadi modelnya kayak kelapetar tapi bahannya durian gitu ya. Ini usaha ini dalam bentuk nanti rutin nanti dalam bentuk setiap hari bikin atau ya semacam pre-order atau Pre-order sih. pre-order dulu ya sementara ya. Jadi kalau misalnya ada yang mesen, contoh mesen 50, kita siapkan di hari itu. Gitu ya. Tapi Hamin 5 udah boleh untuk mesen 50, 100 itu boleh. Gitu ya. Kalau untuk jahe yang kapan hari kan Mas Kois juga udah bawa sampelnya ya ke sekolah ya. Untuk jahe itu gimana tuh yang jahe siap minum itu perkembangannya? Jahe siap minum itu perkembangannya alhamdulillah ada yang ngerasain enak ya. Jadi kalau di mulutnya seger tapi kalau didengarkan hangat gitu. Iya. Karena itu es juga ya. Es ya, jahe tapi es ya. Iya. Tapi kalau nggak salah ini kan Mas Kois kemasannya untuk jahe ini kan botol siap minum ya. Berarti kan ini segmen pasarnya kan emang beda ya, bukan seperti jeruk yang dijualnya memang pakai itu bukan ya, beda ya. Dia sasarannya lebih ke nantinya pemasarannya untuk yang jahe itu lebih ke toko-toko oleh ke gitu ya, ke warung-warung, mungkin di resto-resto, ke hotel-hotel gitu ya. Arahnya lebih ke sana berarti ya. Oke. Ada kendala selama ini? Kendala satu kendalanya. Yang pertama untuk produksinya itu. Jadi kalau misalkan biasanya kan ada minuman tuh yang bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, saya mau kayak gitu tapi tanpa bahan pengawet. Jadi kalau kemarin ini menggunakannya plastik, kalau misalnya kita tuangkan ke air panas, usaha kita tuangkan dengan air panas, itu kan akan mikroplastiknya keluar. Betul. Iya. Nah, jadi saya masih mau berjualan tapi menggunakan gelas kaca. Botol kaca dituang panas dia lebih kuat dan memang salah satu cara agar dia tahan lama itu dengan
dituang ketika masih panas itu ya, dikemas ketika masih panas. Oke. Kalau secara finansial gitu ya, secara keuangan gitu, prospek dari Wojro ini bagaimana, Is? Alhamdulillah lumayan sih, udah lumayan bagus hingga saat ini. Kalau dulu waktu Kois sempat presentasikan waktu ujian akhir itu ya, selama Kois kelola selama hampir 6 bulan ya waktu itu ya, 3-6 bulan ya waktu di kelas 3 itu kan Kois sempat presentasikan bahwa dalam masa itu tuh omsetnya sampai hampir 15 juta lebih kan ya. Dalam artian ya rata-rata setiap bulannya berarti sekitar 5 jutaan. 5 juta sebulan gitu. Itu kerjanya cuma 4 hari sebulannya gitu, karena hanya asumsinya ya, meskipun ada yang pesan dapat dari pesanan tapi kan itu kecil ya. Yang gede kan tetap yang hanya dari acara di Car Free Day ya. Nah itu aja kan segitu. Nah ini kan sebenarnya dari situ gitu, ketika ini bisnis hanya baru sementara ini dijalankan Kois belum secara penuh, artinya hanya baru di Car Free Day aja tuh prospeknya udah keminatannya udah dari customer tuh sudah sedemikian bagus gitu kan ini prospeknya menarik nih. Ada rencana untuk mungkin franchise atau kemitraan gitu? Ada sih, karena kemarin barangnya itu semua udah ketemu, jadi tinggal kalau misalnya ada yang franchise udah siap. Jadi kalau misalnya ada franchise nanti kita siapkan dulu semuanya untuk kasih mereka. Jadi sudah siap ya, artinya karena kan gini Kois, ketika Kois mulai membuka kemitraan itu kan berarti harus berpikir sesuatu yang besar kan, artinya dari sisi bahan baku, kesiapannya, terus juga dari alat-alat dan sebagainya yang harus disediakan untuk mitra itu semuanya udah siap ya. Kalau harga jual franchise-nya juga sudah ketahuan belum? Belum ketahuan. Belum ya, masih dihitung-hitung ya. Oke, tapi nanti pemegang franchise pertamanya sekolah nanti ya. Oke. Itu Pak Is. Terus selain Wojro ini tadi juga dikembangkan untuk jenis-jenis minuman yang lain ya, seperti yang tadi. Ini juga nantinya arahnya Kois akan ke kemitraan seperti itu atau dikembangkan sendiri? Pertama dikembangkan sendiri, itu nanti misalnya ada mitra yang mau beli ya udah beli aja. Ya, tadi sekarang sudah mantap ya, bisnisnya mau fokus di itu dulu ya, di pengembangan terkait dengan minuman itu ya. Kalau resikonya masih ada cita-cita suatu saat nanti untuk nggak ada sih. Belum ada ya. Padahal itu mulia sekali, itu bisnis yang cukup mulia. Iya, tidak ada lagi. Tapi belum ada ya, karena memang terlalu kompleks ya, terlalu kompleks dan sepertinya memang kalau sendirian cukup sulit. Oke. Mas Kois, mungkin kita sudah sampai di penghujung. Nah ini saya harapkan ada 1-2 kata yang Mas Kois sampaikan khususnya untuk adik-adik yang sekarang masih belajar, berjuang di Al-Azhar untuk next season depannya harus bagaimana supaya ya bisa mengikuti apa yang sudah Mas Kois capai. Syukur-syukur jauh lebih baik dari yang sudah Mas Kois capai. Monggo Mas. Yang pertama, jangan menyerah. Masa depanmu masih menunggumu. Misalnya kalau hari ini kamu tidur, maka masa depanmu akan seperti itu. Akan ada hal-hal yang buruk yang akan datang. Tapi misalnya masih mau berubah terus, hasilnya mencoba lagi, gagal lagi, terus itu akan membuat kita jadi pelajaran tuh. Jadi memang kalau misalnya mulai usaha itu sulitnya karena malasnya. Emang saya juga ngerasain sulitnya kayak gimana. Lebih karena malasnya bikin sulitnya. Jadi ya kalau misalnya kita udah memulai itu kan, jangan lupa bersyukur, alhamdulillah udah mulai. Terus saya itu bisa tingkatkan. Namun kalau misalnya gagal lagi,
coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Jadi jangan pantang menyerah. Itu kuncinya itu ya. Kuncinya itu. Jangan pantang menyerah, kata Mas Kois, kuncinya ya. Nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana recovery dari kegagalan itu yang harus segera dilakukan. Jangan menyerah gitu ya. Ya. Mas Kois tadi sudah cerita bagaimana mulai dari merintis jeruknya itu hanya seminggu pindah tempat dalam rangka untuk mencari yang terbaik. Udah dapat tempat yang bagus, ada masalah sama karyawannya gitu kan. Iya. Alasannya resign, ternyata mau buka sendiri dengan yang sama gitu. Tadi Mas Kois pernah cerita, katanya karyawannya itu resign, tapi sebenarnya setelah itu dia buka sendiri di situ dengan menu yang sama gitu ya. Ya ini sebuah resiko memang. Tapi ini sebuah pembelajaran buat teman-teman. Terima kasih sudah membersamai kami, menonton acara kami. Sampai ketemu dalam episode yang akan datang dengan alumni-alumni dari Al-Azhar Islamic Entrepreneur School yang lain. Saya Holil. Saya Kois. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.